Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia, LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga BED 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Yepi Juniarni, saya guru sejarah kebudayaan Islam di MTS Negeri 1 Seluma, Provinsi Bengkulu. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia BED 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan NIM 2540411380. Pada hari ini, Jumat, tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 8 semester ganjil dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anakku sekalian, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa saja yang masuk hari ini. Ariski Hadir. Aurel Hadir. Bakiatus Hadirah. Dapi Hadir. hadir semua ya nak? Ya. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu sekalian, untuk hari ini kita mempelajari tentang berdirinya Daulah Abbasiyah. Ya, berdirinya Daulah Abbasiyah tujuannya adalah supaya kalian bisa yang pertama menjelaskan latar belakang bagaimana Daulah Abbasiyah. Dan yang kelima adalah menyimpulkan nilai-nilai keteladanan dari sejarahnya Daulah Abbasiyah. Sejarah Daulah Abbasiyah. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang Daulah Abbasiyah. Tentang apa nak? Abbasiyah. Baiklah, Ibu akan bertanya kepada anak-anak Ibu sekalian. Pada yang lalu, pembelajaran kita yang lalu kita sudah mempelajari tentang Daulah Umayyah. Sekarang Ibu akan bertanya kepada anak-anak Ibu sekalian, masih ingatkah kalian tentang pembelajaran yang telah kita pelajari, yaitu tentang Daulah Umayyah? Ya. Siapa pendiri Daulah Umayyah? Ada yang tahu? Masih ada yang ingat tentang pelajaran kita minggu yang lalu? Siapa pendiri Daulah Umayyah? Ayo, siapa? Oh, silakan Ananda Agnes. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, pendiri Daulah Umayyah Muawiyah bin Abu Sufyan. Beri aplaus buat teman-teman kita. Karena teman kalian sudah menjawab dengan benar, sekarang kita beri dulu tepuk salut, boleh? Boleh.
lihat videonya baik-baik, nanti dari penyelesaian video yang Ibu tayangkan nanti akan Ibu tunjuk kalian. Dari 4 kelompok ini nanti akan Ibu tunjuk kalian ya, untuk mempresentasikan ke depan ya apa saja yang ada di video itu dan apa hikmahnya nanti ketika kalian telah melihat tayangan video yang telah ditayangkan. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga Islam yang berkuasa di Baghdad. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Baik anak-anak ibu sekalian, tadi kita sudah melihat penayangan video tentang Daulah Abbasiyah. Sekarang kita ke materi, yaitu tentang latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah. Latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah itu ketidakpuasan terhadap pemerintahan Umayyah. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Umayyah itu adalah mereka hanya mengagung-agungkan saja orang-orang Arab dan tidak memprioritaskan orang non-Arab ya. Jadi yang kedua di situ ada diskriminasi terhadap non-Arab. Orang non-Arab pada saat itu tidak diprioritaskan, hanya memprioritaskan orang Arab saja ya, tidak memprioritaskan orang non-Arab, hanya orang Arab saja. Dan dinasti Abbasiyah ini adalah berdirinya pada tahun 750 Masehi. Berdiri pada tahun berapa nak? 750 Masehi atau 132 Hijriah. Sekarang anak-anak ibu ya, dari hikmah pembelajaran dari video yang sudah kita tonton tadi, yang sudah kita lihat sesama, dan materi yang sudah ibu sampaikan pada hari ini, maka anak-anak ibu sekalian silakan membuat kelompok ya. Apa yang kalian dapat dari video tadi, yang dapat kalian simpulkan, dan hikmahnya seperti apa. Ibu kasih waktu kalian masing-masing kelompok 5 menit. Silakan berdiskusi dulu. Silakan diskusikan dulu. Diskusikan terlebih dahulu. Sudah ada yang selesai? Sudah? Sudah selesai? Baik, kita lanjut. Sekarang ibu akan menunjuk kelompok. Ya, siapa yang ibu tunjuk? Harus siap ya. Nih, kelompok ya, yang kelompok ini. Silakan hasil diskusinya tadi. Yang lain dengarkan ya, menyimak apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Keadilan membawa kemakmuran. Ya, terus lanjut. Kedua, berpercahan dan ambisi dapat menghancurkan kejayaan. Ya, lanjut. Tiga, keterbukaan terhadap ilmu memperkuat peradaban. Itu hikmahnya. Ya. Tadi dari video yang ditayangkan, apa yang kalian bisa ambil dari pelajaran yang video ditayangkan tadi? Seperti apa? Seperti apa? Menjelaskan tentang apa? Boleh dibantu dengan temannya? Menjelaskan
dan gerakan rahasia dimulai dari Khurasan, Persia. Setelah Abu al-Abbas as-Saffah menggulingkan Marwan Muawiyah. Tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi berdirinya daulah. Daulah Abbasiyah. Baik, tepuk tangan dulu Nak untuk teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sesuai dengan video tadi, yaitu tentang sikap kritis, jujur, dan menghargai sejarah peradaban Islam. Menyimpulkan nilai-nilai keteladanan dari peristiwa berdirinya Daulah Abbasiyah, hikmahnya ada 3, yaitu 1. Keadilan membawa kemakmuran, 2. Perpecahan dan ambisi dapat menghancurkan kejayaan, 3. Keterbukaan terhadap ilmu memperkuat peradaban. Demikian presentasi dari kami, kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu Nak untuk satu lagi ya. Ibu minta satu kelompok lagi untuk mewakili teman-temannya. Dipersilakan Nak untuk kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan isi video tentang latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah. Hikmahnya 1. Keadilan membawa kemakmuran, 2. Keterbukaan terhadap ilmu memperkuat peradaban, 3. Perpecahan dan ambisi dapat menghancurkan kejayaan. Nah, inilah isi video tentang latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian telah menyimak video tadi, tayang video dan materi yang Ibu sampaikan dengan baik. Sekarang supaya kita lebih bersemangat untuk menerima materi selanjutnya ya, supaya kalian tidak merasa lelah, semuanya berdiri dulu ya, berdiri dulu. Oke. Tepuk semangat. Baik Nak, sekarang di sini ada nilai-nilai apa yang dapat kamu ambil dari perjuangan Daulah Abbasiyah? Ya, nilai-nilai apa yang dapat kamu ambil dari perjuangan Daulah Abbasiyah? Siapa yang bisa menjawab? Nilai apa yang dapat kamu ambil dari perjuangan Daulah Abbasiyah? Ayo, yang bisa menjawab. Yang bisa menjawab siapa? Kelompok, iya, persilakan. Nilai-nilai apa yang dapat kamu ambil dari perjuangan Daulah Abbasiyah? Iya, dari perjuangan Daulah Abbasiyah itu nilai-nilainya apa? Keadilan membawa kemakmuran, Iya. perpecahan dan ambisi dapat menghancurkan kejayaan, Terus, keterbukaan terhadap ilmu memperkuat peradaban. ya dengar kalian? Dengar. Sekarang, ya, nilai-nilai apa yang dapat kamu ambil dari perjuangan Daulah Abbasiyah seluruhnya? Ayo. Yang pertama, ayo seluruhnya. Nilai-nilai apa yang dapat kamu ambil dari perjuangan Daulah Abbasiyah? Nah, ayo sebutkan. Keadilan membawa kemakmuran, 2. Perpecahan dan ambisi dapat menghancurkan kejayaan, 3. Keterbukaan terhadap ilmu memperkuat peradaban. Ya, itu adalah ketiga-tiganya tadi adalah nilai-nilai yang dapat diambil dari perjuangan Daulah Abbasiyah. Keadilan membawa kita dalam kemakmuran. Ya. Sekarang Nak, bagaimana kamu bisa menerapkannya dalam kehidupan di madrasah? Bagaimana kamu bisa menerapkan dalam kehidupan di madrasah?
Silakan angkat tangan. Kelompok yang mana? Ya, silakan nak. 1. Rajin beribadah tepat waktu. 2. Mengawali kegiatan belajar dengan doa dan niat karena Allah. 3. Mencontoh ilmu Abbasiyah yang tekun menuntut ilmu. 4. Berlaku adil terhadap teman tanpa membeda-bedakan. Iya, bagus sekali, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, masih ada? Ya, Tiza. Silakan. 1. Rajin beribadat tepat waktu. 2. Mengawali kegiatan belajar dan dengan doa dan niat karena Allah. 3. Mencontoh ilmuwan Abbasiyah yang tekun menuntut ilmu. 4. Berlaku adil terhadap teman tanpa membeda-bedakan. Iya, itu adalah hikmah dan menerapkannya di dalam sekolah atau madrasah. Berarti dari pelajaran kita pada hari ini kalian bisa mengambil hikmahnya dari Daulah Abbasiyah dan bisa menerapkannya di madrasah. Baik, nah, dari pembelajaran kita pada hari ini sudah kita lihat bersama penayangan video dan materi yang sudah Ibu ajarkan pada hari ini ya. Presentasi sudah kita laksanakan. Sudah. Ya, sekarang Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini ya. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Hasil pembelajaran pada hari ini adalah tentang apa kita tadi nak? Belajar tentang dinasti, Daulah dinasti Abbasiyah ya, Daulah dinasti Abbasiyah ini Ibu akan menyimpulkan bahwa di pembelajaran pada hari ini anak-anakku sekalian sudah bisa ya, sudah bisa dan menyimak materi-materi yang sudah Ibu ajarkan dan bisa menerapkannya dalam kehidupan di madrasah baik pun di rumah ya, di kehidupan madrasah baik pun di rumah. Nah, dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa kita harus sebagai pemimpin harus bertindak adil dan harus memperlakukan satu sama lain harus sama. Jangan ada membeda-bedakan dan jangan terprovokasi dan jangan terlalu ambisi dengan yang namanya kepemimpinan dan kekuasaan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, Ibu akan melakukan evaluasi belajar hasil belajar pada hari ini. Kalian belajar dengan semangat lagi ya. Jangan ada yang tidak fokus supaya apa yang disampaikan Bapak Ibu guru, setiap materi yang diberikan oleh anak-anak sekalian kalian bisa mengambil hikmahnya ya, mengambil hikmahnya dari pelajaran yang diberikan dan kalian bisa menjadikan itu sebagai ilmu untuk kalian bawa pada nantinya ya nak? Ya, masih semangat anak-anakku? Masih. Sudah? Sekarang Ibu akan memberikan tugas ya, tugas tindak lanjutnya ini nanti, tugas tindak lanjutnya kepada anak-anak sekalian untuk menjadikan bahwa pembelajaran hari ini adalah kalian benar-benar memahami dan ini nantinya akan kalian lakukan dan akan kalian buat sebagai PR. Demikianlah materi yang bisa kita pelajari, yang bisa kita laksanakan pada hari ini ya. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf ya. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.